Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita ke materi trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, di dalam materi trigonometri ini ada beberapa sudut istimewa yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah trigonometri. Sudut-sudut tersebut adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dikatakan istimewa karena nilai-nilainya bisa kita tentukan tanpa menggunakan kalkulator dan hasilnya tepat, ya. Kita mulai dari sudut 45 derajat dulu, ya. Tidak dari 0. Saya mulai dari 45 derajat dulu. Perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut. Segitiga ABC siku-siku di B, ya. Kemudian saya ambil AB sama BC itu sama panjang. Ini ada tanda sama. Misalkan saya ambil panjangnya itu 1 cm dan 1 cm. Karena ini sama kaki, ya, jadi ini 90 derajat, maka dapat dipastikan bahwa sudut A dan sudut C kan sama kaki, ya. Maka sudutnya pun harus sama, yaitu 45 dan 45. Baik, setelah ketemu seperti ini, kita mencari sisi miring. Misalkan kita ambil 45 yang sebelah sini, ya, ini 45 derajat, maka satu ini akan menjadi depan, sampingnya akan yang ini samping, sementara miring itu yang ini. Sisi miring atau AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini, ya. Berarti 1 tambah 1, 2 di akar. Ternyata miringnya adalah akar 2. Kemudian kita akan mencari nilai dari sin 45, cos 45, dan tangen 45. Untuk sin 45, rumus sin adalah depan per miring. Sin itu demi. Sin itu demi. Depannya 45 adalah 1, sementara miringnya adalah akar 2. Berarti 1 per akar 2. Untuk merasionalkan penyebut, kita biasa kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga kita peroleh hasilnya, akar 2 kali akar 2 itu 2. Akar 2 yang di atas masih tetap akar 2. Jadinya setengah akar 2. Sekarang cos 45. Cos itu rumusnya samping per miring. Sampingnya 45 adalah 1. Miringnya adalah akar 2. Biasanya kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya sama dengan sin, yaitu setengah akar 2. Kemudian tan. Tan itu rumusnya depan per samping. Kalau dilihat dari 45, depannya itu 1, sampingnya juga 1. Berarti 1 per 1. Hasilnya 1. Kesimpulannya adalah sin 45 itu setengah akar 2, cos 45 itu setengah akar 2, tangen 45 derajat adalah 1. Berikutnya kita beranjak ke sudut 30 dan 60. Perhatikan segitiga sama sisi ABC berikut. Ini ABC sama sisi, berarti sudutnya 60, 60, dan atasnya 60. Cuman saya bagi 2, 30 dan 30. Oke, saya ambil panjang sisinya katakanlah 2 semua, kan sama sisi, ya. Kemudian kalau D itu di tengah-tengahnya AB, berarti AD-nya 1, ini 1, BD juga 1. Kita keluarkan segitiga yang kiri, yaitu segitiga ACD. Ini, ya, ACD saya ambil, berarti sudutnya 60, 30, dan 90, siku-siku. Kemudian kita ambil sudutnya 60. Kalau dilihat dari 60 derajat, maka sisi depan adalah yang CD, ini depan. Sisi samping adalah yang AD, ini samping. Sedangkan miringnya 2, ini miring. Terlihat bahwa ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi depan. Rumus depan adalah CD adalah AC kuadrat, yaitu yang miring, dikurangi AD kuadrat, yaitu samping. Berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 4 min 1, yaitu akar 3. Saya tulis di sini depannya adalah akar 3. Setelah lengkap, depan samping miring angkanya semua, kita bisa mencari sin 60. Lihat sin 60, sudutnya di sini. Sin itu demi. Depannya akar 3, miringnya 2. Atau biasa kita tulis dengan setengah akar 3. Cos itu sami, sampingnya 60 adalah 1, sedangkan miringnya adalah 2. Berarti jawabannya setengah.
Tangen 60, tan itu desa, depannya 60 adalah akar 3, sedangkan sampingnya 60 adalah 1. Akar 3 dibagi 1 itu akar 3. Kita peroleh nilai bahwa sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 setengah, tangen 60 adalah akar 3. Baik, sekarang kita coba mencari yang 30 derajat ya. Sama, kita pakai segitiga ACD, namun yang kita perhatikan adalah sudut yang di sini, yaitu sudut 30 derajat. Kalau dilihat dari 30 derajat di situ, maka yang menjadi sisi depan itu adalah sisi yang ada di hadapannya ini. Ini menjadi sisi depan. Yang siku-siku dengan depan disebut samping. Sisi yang miringnya adalah 2, ini miring. Masih sama dengan yang atasnya, nanti sisi samping, sisi CD, tadi akar 3 hitungannya. Kita pakai saja langsung. Oke, sisi samping yaitu CD sama akar 3. Kita akan menghitung sin 30, cos 30, dan tan 30. Oke, fokus ke sudut 30. Sin itu demi, depan per miring. Kalau dilihat dari 30, yang menjadi depan adalah ini, 1. Per miring, miringnya adalah 2. Jadi jawabannya setengah. Cos 30 adalah sami, lihat 30, sampingnya itu akar 3, miringnya 2. Saya tulis akar 3 per 2. Boleh ditulis setengah akar 3. Tan itu desa, depannya 30 itu 1, sampingnya itu akar 3. Berarti 1 per akar 3. Boleh kita kalikan akar 3 per akar 3 biar rasional penyebutnya, menjadi 1/3 akar 3. Oke, kita sudah memperoleh nilai sin cos tangen untuk 30 derajat, yaitu sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, dan tangennya adalah 1/3 akar 3. Next, kita akan mencari 0 derajat dan 90 derajat. Oke, untuk yang 0 derajat saya akan menggambar sebuah titik, yaitu titik A. Titik A ini posisinya 1,0. Berarti R-nya pun akan menjadi 1. Nanti seperti ini ya. Untuk segitiga, misalkan segitiga di dalam Kartesius, mendatar itu kita katakan sebagai X, ini alfanya. Yang tegak itu kita katakan sebagai Y, yaitu yang arah atas. Yang miring kita katakan sebagai R. Nah, ketika sudutnya 0, berarti garis yang mendatar ini sama yang tegak, yang miring itu berhimpit menjadi seperti ini. Oke ya. Jadi kesimpulannya, ke kanan ini adalah X-nya itu 1, karena ke kanan 1. Y-nya 0, karena tidak ada yang ke atas. R-nya sama dengan 1, karena R-nya itu ya ini ke sini. Oke, setelah lengkap X, Y, dan R, kita bisa mencari sin itu dengan rumus demi. Kebetulan depannya tidak ada ini ya, karena depannya itu yang ke atas itu Y, berarti Y per R. Kalau kita lihat di sini kan sin itu Y per R. Kalau cos itu X per R, kalau tangen itu Y per X. Seperti itu ya. Sehingga untuk sin 0 itu nilainya adalah Y per R. Y-nya 0, R-nya 1. Jawabannya tetap 0. Untuk cos 0 itu X per R. X-nya 1, R-nya 1. Jawabannya 1. Untuk tangen 0 itu Y per X. Y-nya 0, X-nya 1. Jawabannya 0. Ini untuk sin cos tangen untuk sudut 0 derajat. Sekarang gantian. Kalau kita pengen membentuk sudut 90 derajat, kita ambil titik 0,1. Kita hitung 90 itu dari arah X mendatar ya. Ternyata kalau ke atas berarti kan ini X-nya 0, Y-nya 1. R-nya juga otomatis 1. Ini udah saya tulis. Sin itu Y per R. Y per R ya. Berarti Y-nya itu 1, R-nya 1. Jawabannya 1. Cos 90 itu X per R. X-nya 0, R-nya 1. Jawabannya 0. Sedangkan tangen itu Y per X, Y-nya 1, X-nya 0. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Tak terdefinisi. Oke, kita sudah menentukan semua nilai untuk sudut istimewa, baik sin, cos, dan tangen.
sudut 0 derajat, 45, 0, 30, 45, 60, dan 90. Berikut ini adalah rekapan semuanya ya, mulai dari sin, cos, tangen, sudutnya 0, 30, 45, 60, 90, atau biasa ditulis dalam radian. 0 itu 0, 30 itu pi per 6, 45 itu pi per 4, 60 itu pi per 3, 90 itu pi per 2, sama aja. Nilai-nilainya sudah tertulis seperti yang ada di tabel berikut ini. Oke, ada catatan penting, yaitu sin 45 bisa ditulis setengah akar 2, bisa ditulis seper akar 2. Yang sering digunakan adalah yang setengah akar 2 ini. Ya, yang ini. Cos 45 bisa ditulis setengah akar 2 atau bisa ditulis juga 1 per akar 2. Dan tangen 30 itu sepertiga akar 3 bisa juga ditulis 1 per akar 3. Oke, untuk nilai-nilai istimewa ini kita diharapkan untuk menghafal semuanya ini. Hafalkan. Minimal sampai sin, cos, dan tangen ya. Karena untuk kosekan, sekan, dan kotangen itu tinggal membalik bentuk sin, cos, dan tangennya. Maksudnya membalik gimana? Kalau kita punya cos 60 itu setengah, kebalikannya cos itu sekan, berarti sekan 60 tinggal kamu balik jadi 2 per 1, 2 gitu aja. Jadi kalau kamu hafal cosnya, kamu akan bisa mencari nilai sekannya. Jadi yang paling penting adalah hafal untuk nilai-nilai sin, cos, dan tangen 0 sampai 90 derajat.